Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan materi dengan judul Hambatan Perdagangan Non-Tarif dan Proteksionisme Terbaru. Izin memperkenalkan diri, saya Azwa Fida dengan NIM 55532300072 dengan rekan saya Oktioletus Silmia. Masuk ke pembahasan hambatan perdagangan non-tarif dan proteksionisme baru. Tarif secara historis merupakan hambatan perdagangan yang paling dominan. Namun setelah Perang Dunia dan selama era penurunan tarif yang dijanjikan, berbagai hambatan perdagangan non-tarif mulai mengambil peran yang semakin penting. Nah, hambatan ini meliputi kuota impor, pembatasan ekspor secara sengaja, kebijakan anti-dumping, kartel internasional, subsidi ekspor, dan bentuk-bentuk regulasi lainnya. Nah, pada topik kali ini kita akan membahas berbagai jenis hambatan perdagangan non-tarif serta dampaknya terhadap ekonomi. Nah, yang pertama ada kuota impor. Nah, pengaruh kuota impor yang pertama melindungi industri dalam negeri dan pertanian domestik. Lalu, yang kedua memperbaiki neraca pembayaran. Dan yang ketiga mendorong substitusi impor produk manufaktur. Di sini terdapat pengaruh equilibrium, yaitu sebagian dari kuota impor. Pada gambar ini, kurva permintaan dan penawaran domestik untuk komoditas X ditunjukkan oleh DX dan SX. Nah, dalam kondisi perdagangan bebas, harga pasar yaitu P1. Ketika pemerintah menetapkan kuota impor sebesar 30 unit, harga dalam negeri naik menjadi P2 yaitu sebesar $2. Nah, konsumsi turun menjadi 50 unit dan produksi dalam negeri naik menjadi 20 unit. Sisanya 30 unit dipenuhi dari impor sesuai kota. Nah, jika lisensi impor dilelang di pasar kompetitif, pemerintah memperoleh penerimaan sebesar $30, yang artinya sama dengan efek tarif impor 100%. Saat permintaan meningkat, yaitu dari DX bergeser ke DX aksen, dengan kuota tetap 30 unit, maka harga naik menjadi $2,50 dan konsumsi menjadi 55 unit, lalu produksi dalam negeri naik menjadi 25 unit. Namun, jika digunakan tarif impor sebesar 100% alih-alih kuota, maka harga tetap $2, konsumsi naik 65 unit, produksi tetap 20 unit, dan impor meningkat menjadi 45 unit. Lalu, terdapat perbedaan antara kuota impor dengan tarif impor. Yang pertama terlihat dari responnya terhadap perubahan permintaan. Pada kuota impor tertentu kenaikan permintaan menyebabkan harga dalam negeri meningkat dan produksi domestik bertambah, sedangkan pada tarif impor tertentu kenaikan permintaan tidak mengubah harga dan produksi dalam negeri, tapi meningkatkan konsumsi impor. Lalu yang kedua yaitu kuota impor ini cenderung menciptakan harga dalam negeri yang lebih tinggi, yang menguntungkan produsen domestik namun merugikan konsumen karena harga lebih mahal. Nah, lalu kuota impor ini menciptakan rantai kuota yang bisa dimiliki pihak tertentu. Jika lisensi distribusinya tidak adil, maka berpotensi menimbulkan monopoli atau korupsi. Sedangkan tarif impor lebih transparan dan hasil penerimaannya langsung masuk ke kas negara, sehingga dianggap lebih efisien dibanding kuota. Contoh kasusnya yaitu adanya kuota impor gula di Amerika Serikat yang menunjukkan bahwa pembatasan impor gula menyebabkan kerugian ekonomi total yaitu deadweight loss sebesar 1,8 miliar yang mengurangi surplus konsumen dan menambah keuntungan produsen serta pendapatan pemerintah. Hambatan non-tarif yang kedua yaitu pembatasan ekspor sukarela, yang merupakan kesepakatan di mana negara pengimpor memaksa negara pengekspor untuk secara sukarela mengurangi ekspornya melalui ancaman hambatan perdagangan yang lebih berat. Nah, pembatasan ekspor sukarela yang disebut FAIR ini memiliki dampak ekonomi serupa dengan kuota impor, namun diatur oleh negara pengekspor dengan keuntungan yang diterima oleh eksportir asing. Putaran Uruguay mewajibkan menghapus seluruh FAIR di akhir tahun 1999. Terdapat studi kasus pada saat pembatasan ekspor mobil Jepang ke Amerika Serikat pada tahun 1981 sampai 1985.
Nah, setelah penurunan produksi mobil Amerika Serikat sebesar sepertiga dan peningkatan impornya dari 18% menjadi 29%, pada tahun 1977 sampai 1981 itu. Amerika Serikat ini menyepakati pembatasan ekspor mobil Jepang menjadi 1,68 juta unit per tahunnya. Nah, maka akibatnya harga mobilnya meningkat. $660 untuk mobil Amerika Serikat dan $1.300 untuk mobil Jepang. Dengan total biaya bagi konsumen Amerika Serikat mencapai $15,7 miliar. Meskipun menyelamatkan 44.000 pekerjaan, biaya pekerjaan ini melebihi $100.000. Nah, tapi sejak 1985, Jepang secara sepihak tetap membatasi ekspor dan berinvestasi dalam pabrik cangkokan di Amerika Serikat yang memproduksi lebih dari 2 juta mobil di Amerika Serikat pada 1996. Pada 2005, produsen mobil Jepang menguasai 30% pasar Amerika Serikat. Selanjutnya, ada peraturan teknis dan administrasi yang meliputi berbagai aturan seperti standar keamanan, kesehatan, dan pelabelan yang meskipun memiliki tujuan resmi, terkadang dibuat untuk membatasi impor, termasuk juga kebijakan pembelian pemerintah yang mewajibkan lembaga pemerintah membeli dari pemasok dalam negeri, seperti Buy American Act. Lalu selanjutnya itu kartel internasional ya, di mana ini merupakan organisasi pemasok komoditas dari berbagai negara yang membatasi output dan ekspor untuk memaksimalkan keuntungan total. Contoh terkenalnya adalah OPEC yang berhasil melipat gandakan harga minyak mentah pada tahun 1973 sampai 1974. Nah, kartel internasional umumnya tidak stabil ya karena adanya insentif bagi anggota untuk melanggar kesepakatan. Selanjutnya ada kegiatan anti dumping. Sebelumnya kita bahas dumping ini terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, dumping terus-menerus, yaitu penjualan produk dengan harga lebih rendah di luar negeri dibanding dalam negeri untuk memaksimalkan keuntungan. Yang kedua yaitu dumping ganas, di mana penjualan sementara di bawah biaya untuk menyingkirkan produsen asing. Yang ketiga, dumping sporadis, yaitu penjualan berkala di bawah biaya untuk mengatasi kelebihan persediaan. Nah, kebijakan anti dumping ini terdapat contohnya ya, studi kasusnya terdapat tindakan anti dumping global di tahun 2004 yang data menunjukkan Amerika Serikat ini sebagai pengguna terberat tindakan anti dumping dengan 293 dari total 1.349 tindakan global pada pertengahan 2004. Nah, India juga berada di posisi kedua, yaitu sebanyak 216 tindakan, diikuti oleh Uni Eropa, yaitu sebesar 165, Kanada 85, dan Afrika Selatan 84. Nah, produk dari Cina menjadi subjek terbanyak dalam pengusutan anti dumping, yaitu sebesar 59 kasus pada periode Juli 2003 sampai Juni 2004. Nah, secara keseluruhan penggunaan tindakan anti dumping ini mengalami penurunan selama 4 tahun terakhir. Lalu selanjutnya yaitu kebijakan subsidi ekspor, yang merupakan bentuk dukungan yang diberikan pemerintah kepada eksportir domestik atau pembeli asing yang meliputi pembayaran langsung, keringanan pajak, atau pinjaman berbunga rendah meskipun tergolong ilegal dalam perjanjian internasional. Banyak negara masih menerapkan secara terselubung. Nah, contohnya dari implementasi subsidi ekspor ini ada pada Bank Ekspor-Impor Amerika Serikat yang memberikan pinjaman berbunga rendah kepada pembeli asing. Yang kedua, ada ketetapan Foreign Sales Corporation, disingkat FSC, Amerika Serikat yang memberikan keringanan pajak bagi perusahaan eksportir. Yang ketiga yaitu kebijakan pertanian umum, di mana Uni Eropa yang mensubsidi petani domestik. Pada tahun 1999, WTO menyatakan keringanan pajak FSI Amerika Serikat sebagai bentuk subsidi ilegal dan memerintahkan
pencabutannya. Nah, ketika Amerika Serikat tidak mematuhi sepenuhnya, Uni Eropa diberikan wewenang untuk mengenakan sanksi dagang pada tahun 2006. Baik, selanjutnya ada kebijakan perdagangan strategis. Kebijakan perdagangan strategis merupakan perkembangan terkini yang relatif maju dalam hal kebijakan perdagangan aktif dan proteksionisme. Menurut pendapat ini, negara dapat menciptakan keunggulan komparatif seperti melalui proteksi perdagangan sementara, subsidi, keuntungan pajak, dan program kerjasama pemerintah industri. Dalam bidang tertentu seperti semikonduktor, komputer, telekomunikasi, dan industri lain yang dianggap penting bagi pertumbuhan negara di masa datang. Contoh dari perdagangan strategis dan kebijakan industri ditemukan pada industri baja pada tahun 1950-an, mengenai semikonduktor pada 1970-an dan 1980-an di Jepang, pada pembuatan Concorde atau pesawat supersonik pada 1970-an dan Airbus dari 1970-an di Eropa. Selanjutnya ada kebijakan industri dan perdagangan strategis melalui teori permintaan. Kita dapat menggunakan teori permintaan untuk membahas kebijakan industri dan perdagangan strategis. Akan lebih baik jika kita dapat menunjukkannya dengan contoh. Anggap saja jika Boeing dan Airbus sedang memutuskan apakah akan memproduksi pesawat baru, dan anggap juga bahwa karena tingginya biaya pembuatan pesawat yang baru, seorang produsen harus menguasai seluruh pasar dunia sendiri demi menghasilkan keuntungan. Katakanlah 100 juta dolar jika kedua produsen membuat pesawat, masing-masing merugi 10 juta dolar. Jika hanya Boeing yang memproduksi pesawat, Boeing menghasilkan keuntungan 100 juta dolar, sementara Airbus tidak menghasilkan keuntungan. Selanjutnya ada tanggapan Amerika Serikat terhadap kebijakan perdagangan strategis dan penargetan industri luar negeri. Ketika secara umum menentang kebijakan perdagangan strategis dan penargetan industri di dalam negeri, Amerika Serikat menanggapi dan membalas negara yang memperlakukan kebijakan tersebut untuk merusak kepentingan ekonomi Amerika Serikat. Contoh terbaik dari dukungan pemerintah pusat secara langsung bagi peradaban teknologi adalah SMETAC. Selanjutnya ada kebijakan perdagangan strategi. Selama awal 1930-an, perdagangan dunia secara umum dan ekspor Amerika Serikat pada umumnya menurun dengan tajam akibat penurunan aktivitas ekonomi besar-besaran di seluruh dunia sebagai imbas dari depresi besar dan tulisan pada 1930 berupa Smoot-Hawley Traffic Act, di mana rata-rata biaya impor di Amerika Serikat itu mencapai puncaknya sebesar 59% pada 1932, yang memicu pembalasan oleh luar negeri. Smoot-Hawley Traffic Act mula-mula diperkenalkan guna membantu pertanian Amerika. Namun, melalui pergantian Kongres, tarif yang besar dibebankan bagi impor manufaktur. Ada General Agreement on Tariff and Trade atau GATT, merupakan organisasi internasional yang dibentuk pada 1947 dan berpusat di Jenewa atau Swiss yang mengajukan perdagangan lebih besar melalui kesepakatan dunia multilateral yang piagamnya itu disepakati di Havana pada 1948 untuk mengawasi perdagangan internasional. GATT bersandar pada 3 prinsip dasar. Yang pertama ada non-diskriminasi. Prinsip ini mengacu pada penerimaan tanpa syarat mengenai prinsip yang menguntungkan negara yang dibahas lebih awal. Yang kedua ada penghapusan hambatan perdagangan non-tarif. Yang ketiga ada perundingan antar negara dalam memecahkan perselisihan dagang di dalam kerangka GATT. Selanjutnya ada Trade Expansion Act tahun 1962 dan putaran Kennedy. Trade Expansion Act 1962 memberi wewenang kepada Presiden untuk menyepakati penurunan tarif lintas batas hingga 50% dari tingkatan 1962. Menurut wewenang Trade Expansion Act tahun 1962, Amerika Serikat memperkasai menurut bantuan GATT, kesepakatan dagang multilateral berjangkauan luas. Kesepakatan tersebut dikenal dengan putaran Kennedy. Selanjutnya ada Trade Reform Act 1974 dan putaran Tokyo. Trade Expansion Act 1962 digantikan pada 1974 oleh Trade Reform Act. Undang-undang ini memberi wewenang kepada Presiden untuk menyepakati penurunan tarif hingga mencapai 60% dan menghapuskan tarif sebesar 5% atau kurang dan menyepakati penurunan hambatan perdagangan non-tarif. Amerika Serikat turut serta dalam kesepakatan tarif multilateral yang dikenal dengan putaran Tokyo yang berakhir pada 1979. Selanjutnya ada Trade Act 1984 dan 1988. Trade Reform Act tahun 1974 diikuti oleh Trade and Tariff Act 1984. Hukum tersebut memiliki 3 putusan utama, yaitu hukum tersebut memberi wewenang pada Presiden untuk menyepakati perjanjian internasional guna perlindungan hak milik intelektual dan untuk menurunkan hambatan perdagangan dalam bentuk jasa.
produk berteknologi tinggi, dan investasi langsung. Hukum tersebut menjabarkan preferensi sistem umum yang memberikan akses yang lebih disukai bagi negara berkembang ke Amerika Serikat hingga Juli 1993, tetapi dengan pelepasan atau penghapusan akses yang lebih disukai untuk ekspor yang terdepan di negara berkembang, misalnya Korea dan Taiwan. Hukum tersebut memberi wewenang bagi kesepakatan yang mendorong penjajian perdagangan bebas dengan Israel. Di sini ada gambar. Gambar tersebut tingkatan tarif rata-rata Amerika Serikat terhadap impor yang terkena bea cukai 1990 sampai dengan 2005. Tingkatan tarif rata-rata pada impor yang terkena bea cukai di Amerika Serikat berkisar dari 59% tingginya yang dicapai pada 1932 menurut Smoot-Hawley Tariff Act pada 1930 hingga kurang dari 5% pada 2005. Selanjutnya ada putaran Uruguay. Pada Desember 1993, putaran Uruguay, putaran ke-8 dan yang paling ambisius mengenai kesepakatan dagang multilateral sepanjang sejarah ketika 123 negara turut serta. Selesai setelah 7 tahun kesepakatan yang berliku, tujuan dari putaran Uruguay adalah menetapkan aturan untuk memeriksa perkembangan proteksionisme baru dan membalikan trennya, membawa jasa pertanian dan investasi asing ke dalam kesepakatan. Selanjutnya ada masalah besar perdagangan dan putaran Doha. Di samping keuntungan besar yang berasal dari kesuksesan akhir putaran Uruguay, berbagai masalah dagang yang serius masih tersisa. Salah satu masalahnya adalah perselisihan dagang serius antara Amerika Serikat dan Uni Eropa mengenai perusahaan pajak yang disediakan Amerika Serikat bagi perusahaannya berupa pendapatan yang diperoleh dari ekspor, subsidi yang diberikan Uni Eropa bagi pembuatan pesawat Airbus super besar, dan larangan Uni Eropa terhadap ekspor Amerika Serikat berupa daging sapi yang dibesarkan dengan hormon dan makanan yang diubah secara genetis. Baik, dari kesimpulan ini, meskipun tarif telah menurun drastis, hambatan non-tarif menjadi instrumen proteksionisme baru yang lebih kompleks. Kebijakan perdagangan modern memerlukan pendekatan strategis yang menyeimbangkan perlindungan industri domestik dengan efisiensi ekonomi global. Cukup sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.